المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجده منه إليه بسابق الإناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملاك وهو في ظهر أبيه سوري وعلى آله وصحبه وأصلي وأسلم على من سجد له الملاك وهو في ظهر أبيه سور وعلى آله وصحبه وتابعه في سبيل النور وبعد. Kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebagian athar, yaitu perkataan para sahabat dan tabi'in, inda dzikri sholihina tatanazzalu rahmatur rahmanil ghafar. Artinya ketika dibaca hikayat karamah aulia Allah itu diturunkanlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dan berkata sebagai orang soleh, uzkur hadis as-solihin wa sammihim fa bi dzikrihim tatanazzalur rahmat wahdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza matu. Artinya, engkau sebutlah kisah-kisah orang-orang soleh dan hikayat karamahnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu diturunkanlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir di majelis orang soleh. Niscaya engkau mendapat berkah mereka itu, dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang soleh apabila mereka sudah wafat. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ampunannya serta meridhoi bagi penyusun dan bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, qabul hajatunya dan hajat akhirah. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah Tuan Syekh Saman ini ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Beliau ini turunan Rasulullah, wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul, yang mempunyai kelebihan dan karamah yang besar. Lagi beliau itu dzurriyyah Rasulullah dan bermadhab Imam Syafi'i. Jadi beliau itu dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkan di mana? Di negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dibesarkan atau dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama. Dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Sidin ini memang masih dzurriyyah dekat dengan Rasulullah. Sidin ini muridnya Syekh Abdul Qadir. Sudah diakui memang kalau sudah guru sebungkul mengatakan ini wali, ini dzurriyyah Nabi, ini Habib As-Sahih. Karena la ya'riful wali ilal wali,
tidak mengetahui bahwa seorang itu wali kecuali yang mengetahui itu adalah wali. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada makom mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu. Maka orang yang menuntut ilmu kita suka dalam orang menuntut ilmu dapat berkah. Dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmah atau membantu melayani kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Memang rata-rata orang yang melayani itu berkeramat, ya, melayani orang alim, melayani orang soleh, melayani di pengajian, di majelis ilmu, melayani orang saat sembahyang berjamaah, melayani orang saat zikir bersama. Pokoknya melayani jadi hadapnya tuh. Alim ada, ya, ada alim ada orang, tapi ini betul-betul berkhidmah, melayani berkhidmat. Ada di Masjid Al-Ma'rifah tuh. Oh, anaknya ini tuhat tapi masih kayak anom. Ini bilanya baju itu bekaos tapi baju selawar lepis masuk pasti rapi. Kopiah. Bilanya ada pengajian itu tukang bagi surah Yasin lawan tukang bagi akwak. Malam Jumat di Masjid Al-Ma'rifah. Selalu pokoknya membagi terus ada serang lagi sekalinya. Pas Jumat depannya kami pengajian lagi dikabari, anu situ kamu lagi apa semoga meninggal, nyaman banget habis dalam habis 9 jam melayani Nabi sama baca sekolah Jakarta, melayani membagi aqua, membersihi apa, membagi yasinnya juga, angkat-angkat apa bergulung ikarnya mas. Jadi orang yang melayani sesaman itu melayani tamu-tamu yang berziarah makam Rasulullah, diberi makani, ya nanti disampaikan oleh Rasulullah, ya Rasulullah ini tamu dari Mesir, ini dari Yaman, ini dari Baghdad, ini dari ini berkunjung di sini ya Rasulullah. Itu langsung disampaikan kepada Rasulullah. Zaman sidin masih ada, sekarang sidin sudah ada. Maka terbukti orang-orang yang wahini yang ziarah ke makam Rasulullah, habis itu hendak kerodoh kan sekarang izin tertulis macam-macam. Nah, rupanya ada yang coba-coba kenapa sulit hendak kerodoh masuk tawasul kawan sesaman. Nah, terus tawasul Rasulullah, tawasul sesaman, orang nyaman benar masuk kerodoh. Ini orang wali itu bukanlah seorang wali itu mati atau wafat, tapi pindah dari negeri yang zahir menuju negeri yang batin, pindah dari negeri dunia menuju negeri di alam barzakh. Jadi kadang kan pandangannya lebih tajam dibanding yang masih ketika masih hidup. Dan lagi pula ia sangat kasih sayang kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun, dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia berdiri diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Ada kita kan ada bantal, kadang kamu guring. Bisa sama diberi bantal malah keluh kesah pada kamu. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia rotib sahur. Rata-rata waktu sahur itu waktunya orang-orang soleh, waktunya orang-orang wali bermunajat kepada Allah. Nah, jadi
kedekatan seorang hamba di situ betul-betul ikhlas karena Allah. Lihat di malamnya bangun di malam maghribnya waktu pasaran, nah karena sembahyang di maghrib sembahyang ya habis sudah ada awal lagi, sudah mandi, sudah bersih, mendengar azan ke masjid di waktu pasaran. Coba kan sebelum subuh sudah bangun, apalagi jam-jam harinya merimis, lampu ada di masjid, turun sidin, nah itu kuat imannya. Lalu bangun rotib sahur, lalu ia rotib sahur membaca amalan-amalan, kemudian daripada itu lalu ia sampai sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sejalah atau setumbak, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq. Tiga kali dua rakaat, dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang paling terafdal itu 8 rakaat. Jadi orang dulu tuh kayak itu nah disibukkan tuh sibuk urusan dunia. Kenapa? Yang disibukkan bukan urusan dunia, bukan urusan dunia, yang disibukkan tuh sibuk urusan akhirat. Bukan urusan dunia, sibuk urusan akhirat. Kenapa? Sebab karena urusan akhirat ada dijamin. Kalau urusan dunia ditanggung Allah, selama ada umur masih ada rezekinya. Cuma kita ini paling yang ada dijamin asal-asalan, yang dijamin mati-matian kita. Yang dijamin pokoknya selagi bayi itu lahir sampai umurnya sampai akhir ajal lahir, hidup selama berapa tahun, selama hidup itu rezekinya dijamin. Yakin benar, begawi ada, orang itu masih hidup ada rezekinya karena dijamin Allah. Tapi akhirat ada. Nah kada dijamin ini asal-asalan, bangun turun, bangun kada, bangun sembahyang, bangun kada. Padahal kan dijamin harus usaha mati-matian. Dan kita kepaling mati-matian perkara yang dijamin. Nah itu. Makanya harus Ibnu Athaillah istihaduka fima dominan ini. Sungguh-sungguhnya kamu mati-matian kamu terhadap sesuatu yang sudah dijamin. Mati-matian kalau orang sampai kadang-kadang berangkat pagi bulik Pak Mahri, tulaknya masih kadang, buliknya kadang. Ada kan tulak masih malam jam 2 berangkat bulik, bini guring, anak guring. Urusan dunia ini, tapi urusan akhirat, masya Allah. Jangannya sembahyang Jumat itu pada wajib pada Jumat lagi. Jadi kita ini paling nang dijamin kita nih mati-matian. Peras keringat banting tulang menghabiskan waktu, padahal dijamin sudah ada kayak itu makan juga. Tapi nang kada dijamin urusan akhirat, kita nih kayak Pak nang beribadah aja belum diterima, apalagi yang ada beribadah. Itu kita kayaknya asal-asalan. Asap puas sudah semaya, asap puas sudah padahal masya Allah baru tahu lagi diterima apa dari Allah. Nah orang baik itu berarti antara maghrib sampai isya ada boleh. Karena habis subuh sampai isya apa amalannya orang baik? Apa ada aneh-aneh? Baca yasin, wakiyah, tabarak, yang baca rotib hadat, baca wirdul latif. Itu aja sampai Tuhan hendak mati, ayatnya model kayak dihabari Tuhan sudah. Simpun benar. Nah, potongan kuku abah sudah nanya. Nah, siapakan kain kapan abah? Nah, abah pepesan ya. Nah, ini karena menak mati biar si anu nama anu menal kenaan. Karena yang tukang jadi imamnya si anu, ustaz anu, guru anu. Karena tukang baca doa arwahnya guru anu. Ada lawas pesan malam subuh meninggal. Karena istimewanya sudah. Orang-orang yang dikasih Allah kayaknya ada rahasia. Artinya apa? Dikasih bocoran oleh Allah. Kenapa? Karena tandanya ada.
Pacang mati 100 hari ada tandanya. Kurang 100 hari itu ada tandanya. Nampi nanduk lang kenal lawan Allah yang dikasih tahu oleh Allah. Kurang 40 hari ada tandanya. Jangan tahu nak belajar ilmunya ada tandanya. Kurang seminggu ada tandanya anak mati. Kurang 3 hari ada tandanya. Jadi siap-siap. Pertama mendengar kurang 100 hari. Nah 100 hari lagi yang ini. Ada tandanya, ada hasil. Nah, mau sudah dikasih tanda tuh nampak ada lagi. Kalau nyaman makan lagi sudah. Ya. Awal taubat dari astagfirullah. Astagfirullah, taubat di dalam waktu garing, di atas ranjang, sakit ingat, tapi untungnya istighfar, hatinya menyesal bertobat kepada Allah, mati di atas tilam syahid. Maka banyak umat Rasulullah itu 90% wafat syahidnya itu di atas tilam. Ada yang perang syahid belum tentu lagi. Menjohirnya perang mati syahid. Kenapa? Ada pelajaran kita dulu di Pidatul Hidayah. Orang perang mati kena pedang mati, ujar sahabat, mau untungnya ini mati syahid, surga menunggu. Apa ajar Nabi? Jangan kau bilang seperti itu. Siapa tahu waktu masih hidup di dunia dia ada bicara yang sia-sia yang tidak berguna, itu yang menghalangi dia masuk ke dalam surga. Tapi maunya garing, ditunggui anak cucu, ada kamu gerak lagi di atas tilam, tapi taubat. Nah, taubat, baca qul huwallahu, dibanyaki, baca la ilaha illallah subhanallahi dibanyaki, istighfar dibanyaki sampai wafat. Ada orang hendak meninggalkan anak ini, untung keremutan kayak duit ayam ini. Sudah sakarat, sudah nazar. Ini ternyata apa? Ahli zikir, ahli mengatur tasbih. Bisa orang ini menggetar langsung lain. Dasar hari-hari tasbih, hari-hari berzikir. Jadi amal para wali itu jangan aneh ada. Sembahyang berjamaah, yasin pakai tabarok habis subuh, yasin pakai tabarok habis maghrib, baca roti pahala, baca roti roti gulatos, baca wirdul latif sampai habis umur. Kamu urusan dunia. Tapi jangan kayak itu mentang-mentang kayak itu terus poler betul jangan. Ikmal dunia kata anak kata aisyu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya. Apa artinya hidup selamanya? Mengkada tuntung hari ini, hari sampai sembahyang dulu, besok masih ada waktu. Kenapa? Seakan-akan hidup selamanya. Jangan salah paham. Seakan-akan hidup selamanya, ayo bekerja biar kada tahu waktu. Salah. Seakan-akan hidup selamanya kalau urusan dunia hari ini kada tuntung, kita kan seakan-akan hidup selamanya, besok lagi. Tapi kalau ikmal li akhiratika, beramalan untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kau mati besok. Maka mun kada sembahyang sekarang, mun kada taubat sekarang, mun kada duduk di majelis ilmu sekarang, esok mati. Jadi iman-iman jangan sembahyanglah, beribadatlah, sholatlah sebelum telat, bertaubatlah sebelum sekarang. Jadi kita turuti gawian wali-wali ini. Yang minimal hendak subuh sampai subuh ada awal, kau juga. Hendak bangun jam 2 jam 3 masih ada umpamanya. Habis itu hendak habis subuh sampai esok ada awal juga banyak gawian. Padahal nak habis subuh sawah ada masih. Ke kantor belum buka juga, ke pasar paling orang-orang ke toko aja. Mau ada kawan juga habis subuh sampai ke esok. Ayo habis maghrib sampai tengah isya, luangkan waktu khusus akan bersama bermunajat kepada Allah. Itu makanya sering belum sampaikan membaca yasin subuh sampai ke maghrib. Seandainya ajal sampai tengah hari atau jam 9 pagi atau sore jam 4 ajalnya sampai, tapi subuh sudah membaca yasin, mati beriman. Kurang apa lagi? Barang siapa membaca Waqiah siap maghrib atau habis subuh, rezekinya diberkahi Allah. Ada bacaan kekurangan duit, apa istiqamah yakin.
Nah, membaca suratul muluk atau tabarok bila mati inya istiqomah waktu hidupnya baca surat al-muluk, tidak akan dimakan tanah, tidak akan dimakan ulat, tidak akan kena fitnah kubur, utuh jasadnya. 3 serangkainya mulai berdiri sudah. Orang ini menggawe yasin makidah tabarok. Sudah saya itu aja saya baca. Menangkap kebanyakan. Ayo pagi yasin lawan makiah, maghrib yasin lawan tabarok. Soko-soko subuh yasin pakai tabarok, maghrib yasin pakai tabarok. Mau pada habis makmumnya, ayo habis makmumnya dari imam sorangan ya. Lalu apa ajar sini? Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnah Isra. Maka biasa nih. Berat sembahyang Isra, maka biasa. Kamu sudah biasa sayang meninggalkan. Karena ajar Nabi, barang siapa man sholat subhi ma'al jamaah, barang siapa sembahyang subuh berjamaah, ingat ada berbicara walam yatakallam, tidak berbicara tentang urusan dunia. Habis sembahyang subuh, pirit sampai ke Isra, lalu sembahyang Isra, maka seperti dapat pahala orang ibadah haji dan umroh kepada Rasulullah tamatan, sempurna. Ada selagi 36 juta umroh sampai ke Isra. Tapi Bang Barat karena biasa melihat kawan boleh nasi kuning ya, boleh apa ada, boleh sunyi di masjid. Nah itu ya. Padahal luar biasa. Dan apabila sampai 4 atau seperempat hari, berarti kira-kira jam 8 ya, jam 9, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat dan yang afdal 8 rakaat. Cuman ada yang ringkas lagi. Barang siapa sembahyang duha 2 rakaat, rakaat pertama habis Fatihah membaca ayatul kursi 10, rakaat kedua ba'dal Fatihah suratul ikhlas 10, maka wajibat alaihi itu Allah dunia Allah, wajib dapat keridhaan Allah dunia dan akhirat. Tapi telah masih berdiri cuma 2 rakaat. Habis Fatihah rakaat pertama ayatul kursi Allahu la ilaha illallah sampai selesai 10 kali. Rakaat kedua habis Fatihah qul huwallahu ahad 10 kali. Nah, singkat padat kadang banyak rakaatnya 2 rakaat tapi agak lawas. Nah, itu kami sudah ijazah dulu ya. Allah Guru Haji Muslim sudah ijazah. Nah, jadi kalau kita sampaikan itu sudah sah, ada rantainya, ada senatnya, mengamalkan silakan. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan ternyata artinya membersihi hati dari sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada ladzat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Artinya meninggalkan ladzat dunia itu walaupun halal, duit kita, pegawai kita keluar keringat dapat gaji halal tuh, lalu kita kesan pakai makan nang halal kayak itu lah, inya batas. Jangan sampai walaupun halal, sumbernya halal, duitnya halal, makan bila berlebihan jadi haram. Jadi sampai yang halal pun dihindari, jangan sampai berlebihan. Dan lagi pula beliau radhiyallahu anhu pernah di waktu kecilnya disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makanan seolah-olah tiada dimakannya. Disuruh makan makanan, terus sudah disediakan mama, masuk ke tempat makan, sekarang dilihat kayak ada unak nasinya, ibaratnya kita sayurnya, iwaknya, makan apa anak. Nah, kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecil. Lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut.
Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu bahwasanya ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Sudah kelihatan gurunya kan gampang sakit hati anak kamu wali. Apa? Hendak guring dikasih bantal ada apa guring. Nah, makanan diberi makanan kayak ada makan. Yang mana yang dimakan? Nah, kita banyak ada kesisaan lagi, paha diambil anak datang sudah tidak mau paha ayam. Dan lagi pula ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar ambal yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya, akan dia mengambil air kemudian dipercikkan di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur daripada dingin itu. Jadi aneh-aneh sama kita. Kasih ambal kuring, bagi itu benar mengaruh kuring. Ini ada malah mengambil air dipercik-percikan aja supaya apa. Dan lagi pula ia tak kala orang tuanya memberi pakaian kepadanya dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas, ketika belum baliknya maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai indahnya, hai ayah anda yang demikian itu dicegah oleh hukum syara, ia dari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada bajunya yang ada sulaman benang emas dibuang di benang emas, mengingatkan orang tuanya, hai ayah anda bahwasanya pakaian yang ada sulam emasnya itu dilarang oleh hukum syara. Itu daripada tapiat Tuan Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu. Lalu apa wasiat Siddiq? Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, wa alaika bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika, wa dzalika li anna sarirata mawdi'un nadharil haqq wal alaniyata mawdi'un nadharil khalq. Artinya, lazimi olehmu hai saudaraku memperbaiki sifat-sifat hatimu sehingga jadilah ia lebih baik daripada anggotamu, karena bahwasanya hati tempat yang dipandang oleh Allah dan anggota tempat dipandangi makhluknya Allah. Di sini memang ahli suruh, ahli thariqah, jadi ahli riyadhah. Jadi disuruh kita ini melazim itu mengetahui berterus-terusan untuk memperbaiki sifat-sifat hati, karena Allah memandang kalau jasad itu dipandang makhluknya memandang jasadnya. Makanya kata orang Jawa sawang sinawang, kayaknya pakaiannya bagus, mobilnya bagus, belum tentu lagi bahagia. Maka Allah memandang batinnya. Jangan sibuk kita nih menghiasi diri luarnya, tapi kada sibuk menghiasi batinnya. Kan orang sifat orang itu rata-rata apa? Pagar rumahnya bagus, terasnya bagus, kamarnya ada berlakon. Dapurnya amburadul, yang penting ruang tamu lawan teras lawan pagar harat sudah. Ada tahu belakang lawangnya belum tuntung lagi. Artinya kebanyakan orang sibuk memperbaiki zahir, penampilan zahir, padahal zahir itu cuma dipandang makhluk, sedangkan yang dipandang Allah adalah hati. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu alaika bi ya imam baina sholati subhi ila isra. Nah, dari lahirnya Jasidin lazimilah olehmu menghidupi waktu antara sholat subuh sampai waktu isra. Amalan sedih. Dan waktu antara sholat asar sampai waktu maghrib dengan berbagai ibadah. Maka di dalam mengisi waktu keduanya dengan berbagai ibadah adalah faidah sangat besar untuk menerangi hati, terutama waktu sesudah asar dalam menghasilkan rizki batin.
Demikianlah telah membuktikan oleh para ulama arif billah. Jadi rizki batin itu apa? Kasaf. Hati ini tajam. Nah, bisa sudah. Allah itu rizki batin. Yang sulit dicari rizki batin, rizki zahir dijamin Allah. Rizki batin ini ketenangan hati, kebersihan hati, ada iri, ada dendam, ada anak ria, ujub pamer, ada itu rizki batin bisa didapat waktu-waktu, yaitu sebelum subuh sampai subuh, habis subuh sampai esok, sebelum asar, sebelum maghrib sampai maghrib, habis maghrib sampai isya. Nah, ayo kita yang semaksimal mungkin kita tahu itu kenapa, karena kita ada tahu usia mati kada harus menunggu Tuhan, mati kada harus garing dulu. Kalau sudah waktunya, kadang-kadang nang garing belawasan, kadang mati-mati, nang menunggui mati duluan. Nah, mudah-mudahan sehat panjang umur, mudah-mudahan taat beribadah kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak dapat syafaat Rasulullah melalui sesama kalimat dari Allah. Jamaah sekalian, nanti habis Isya sambil membagi konsumsi kita tahlil secara singkat saja. Terima kasih. Allah